Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk kita duduk kembali Bapak Ibu. Tundukkan kepala, kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Dengan seruan, dengan hati yang siap untuk menyembah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kau limpahkan, yang Kau curahkan untuk hidup kami Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan hatimu sama-sama kita katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu sama-sama kita, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaran
setiap saat. Terima kasih kami rasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Bersama-sama menyatukan hati kami. Terima kasih. Bersama-sama menyatukan hati kami ya Bapa. Mari angkat suara, mari sembah Tuhan. Mari jangan berdiam diri, mari sembah Tuhan. Tuhan, hanya rindu Kau menyembah Dia selalu. Oh Nayara Bayara Baba, panggil namanya, rasakan jamahan, rasakan lawatan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Oh Nayara kasih Tuhan, kami sembah, kami amukan, sembahkan Tuhan. Ini kami Tuhan, mari panggil namanya Yesus, Yesus, luar biasa, tiada yang seperti-Mu. Tuhan yang Kau beri di dalam hidupku, yang Kau beri di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari panggil nama. Ku kagum. Yes. Kau Allah yang layak. Ku kagum akan. Ku kagum hormat akan. Ini hati kami Tuhan, kami datang mengagumi Engkau. Dengan suara kami menyembah memuji nama-Mu, dengan tangan kami yang terangkat menyembah Engkau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Come on, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk bersorak-sorak menyanyikan nama-Mu lebih dan lebih lagi Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap dan percaya, bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa.
Boleh tersenyum, sapa kanan kirimu, depan, belakang, katakan hari ini kamu harus penuh dengan sukacita. Haleluya. Sebab hari ini harinya Tuhan. Karena itu mari umat-umat pilihan Tuhan sama-sama kita bersukacita. Mengangkat pujian. Come on, hari ini. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Sukacita katakan. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Yes, bersuka. Bersuka. Amin. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan.
Percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, amin. Karena itu kita akan siapkan hati kita untuk kembali lagi menyembah dan memuji. Tak henti-hentinya kami menyembah Engkau Tuhan dengan suara kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami meminta pertolongan dari Engkau. Berkali-kali Engkau menolong kami, berkali-kali Engkau kuatkan kami Tuhan Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Sama-sama dengan hatimu, dengan segenap hatimu, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan. Bapa Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan. Bapa Kekal mulia, suara lebih lagi menyembah dan memuji. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, saya serahkan kepada hamba. Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kami memuji dan mengucap syukur untuk minggu siang yang indah ini. Oleh karena perkenanan Tuhan, anugerah, kasih karunia, rahmat-Mu yang tidak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Kau peliharakan kami hari lepas hari, bahkan detik demi detik. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu hanya untuk memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Apabila ada kuasa jahat yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, mengganggu sarana dan prasarana kami bersahati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Firman Tuhan pada siang hari ini berjudul Tuhan Penjagaku. Karena masih awal-awal bulan, tidak salah saya untuk mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat semua dan juga terima kasih Pak Gembala dan tim yang melayani siang hari ini. Dan kita landasi firman Tuhan pada siang hari ini, kita baca dalam Mazmur pasal 121. Kita baca bergantian, saya akan mengawali ayat 1, Bapak Ibu akan menjawab ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Silakan umat Tuhan. Ini yang baca cuma bagian depan doang nih, kurang semangat nih. Saya harap Bapak Ibu, karena saya sampaikan lagi, karena khotbah saya itu pengajaran, pasti membahas ayat. Jadi kalau Bapak Ibu nggak baca nanti takutnya pulang nggak dapat apa-apa. Ya, yang siap katakan amin. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Yang semangat. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur dalam bahasa Ibrani ada yang tahu? Jadi biar jemaat GBRM makin level up, makin naik. Bahasa Ibrani saya tahu ada yang sebagian pasti sudah belajar, itu adalah Tehilim. Tehilim itu adalah pujian. Mazmur itu ditulis oleh Daud. Ya. Dalam Septuaginta itu perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, yang ditulis 200 sebelum Masehi. Ya, 200 sebelum Masehi. Itu disebut psalmoi. Psalmoi itu nyanyian yang diiringi alat musik, gesek maupun petik. Nanti saya kasih referensinya yang saya katakan ini
Yang tadi saya katakan karena saya itu khotbahnya Alkitabiah, pasti harus ada referensi Alkitabnya, mana ayatnya itu ya. Baik, musik itu di dalam ibadah orang Israel itu memainkan peranan penting. Mana buktinya? Nah itu kan 1 Tawarikh 15 ayat 16. Nah itu, jadi kenapa kita memuji Tuhan, kenapa menggunakan alat musik? Sudah lama, sudah ada ayatnya. Monitor udah siap karena banyak yang gak bawa Alkitab. 1 Tawarikh 15 ayat 16. Kalau enggak cepat saya yang baca. Karena waktunya ini uber-uberan soalnya. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak. Sepuak itu maksudnya suku mereka. Ya, saudara sepuak itu suku artinya. Yakni para penyanyi dengan membawa, udah tampil, membawa apa? Alat-alat musik. Seperti gambus, kecapi, dan ceracap. Untuk memperdengarkan apa? Dengan nyaring lagu-lagu gembira. Itu udah jelas. Jadi kalau pemusik, pemuji, jemaat kalau ditanya, kenapa sih orang Kristen nyanyi-nyanyi? Ini dasarnya. Gitu dong, harus tahu. Jangan nggak tahu, emang dari dulunya mama papa gue gitu. Kampungan kau. Ya. Jadi harus tahu. 1 Tawarikh 15 ayat 16 itu dasarnya sudah dari perjanjian lama, sudah dari zaman Musa. Sudah ada itu alat musik. Amin. Jadi di kitab Mazmur adalah ungkapan doa, merupakan ungkapan doa dan pujian diilhamkan oleh Roh Kudus mengungkapkan perasaan manusia kepada Allah. Ungkapkan manusianya siapa? Daud dan para penulis lainnya, karena bukan hanya Daud. Jadi salah satu dari sekian banyak jenis Mazmur yang tadi kita baca, ada jenis nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Bukan kita lagi ke kuburan. Jangan jangan pikir ini, oh lagi ke kuburan ziarah. Bukan, ziarah itu ya nanti saya jelaskan. Itu adalah artinya nyanyian Zion, nyanyian pendakian. Nah itulah menjadi salah satu juga tadi disebut ada gunung-gunung. Dinyanyikan ketika para penziarah ya. Misalnya ada satu perayaan. Nah, perayaan seperti Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, mereka melakukan ziarah, melakukan pendakian. Itu maksudnya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam seluruh Mazmur, nyanyian ziarah itu akan Bapak Ibu temukan dalam pasal 120 sampai 134. Itu ya. Nah, jadi Mazmur 121 kemudian ayat 1 sampai 8 ada beberapa ayat terdapat kesejajaran pemikiran. Yang seperti dalam Mazmur 121 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Nah ini makanya tadi saya tuntut Bapak Ibu untuk lihat Alkitab. Kalau nggak lihat Alkitab nggak ngerti. Kesejajaran pemikiran itu ayat 3, 4, 5. Kenapa? Coba saya terangkan sedikit. 3, 4, 5 itu ada ayat berbunyi apa di 3. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4 sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Ayat 5 Tuhanlah penjagamu. Ini yang disebut kesejajaran apa tadi? Pemikiran. Kemudian juga Bapak Ibu akan temukan kesejajaran sinonim ya di perikop ini. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 coba kita cek lagi sebentar. Di situ ada berbunyi Tuhan akan menjaga. Di ayat 8 Tuhan akan menjaga. Ini yang disebut kesejajaran sinonim. Ya. Itu harus tahu. Dan juga sehingga secara progresif melengkapi baris pertama. Sehingga disebut kesejajaran sintetik. Nah kita masuk di dalam pembahasan. Tadi ada kata ziarah. Nah tadi saya sudah sebutkan, saya akan menjelaskan. Ziarah itu
Artinya pendakian dalam bahasa Ibrani itu ma'alah. Ma'alah, ya. Kenapa pendakian? Karena memang secara geografis di sana banyak sekali kita ketemukan gunung-gunung. Betul? Yang sudah pernah Holy Land, yang belum, ada kalau nggak salah ada programnya, ya. Jadi di situ memang secara geografis, apalagi zaman perjanjian lama ribuan tahun lalu, secara geografis mereka melakukan pendakian di gunung-gunung. Ya, makanya dikatakan janjian ziarah, melayangkan, kata melayangkan di situ Inggrisnya I will lift up. Dalam Ibraninya itu nasa, nasa itu mengangkat, menengadah. Jadi pemazmur melihat dan memandang jauh, itu maksudnya. Nasa itu. Ya, kejadian atau tantangan apa yang dihadapi ke depan dalam perjalanan mereka. Mereka mengangkat atau menengadah. Oh, zaman sekarang orang menggunakan teropong mungkin ya. Bisa. Supaya mau melihat apa sih yang akan terjadi ke depan, apa sih. Dan mereka melihat itu, yang menarik mereka melihat itu gunung-gunung di sana dilihat. Gunung-gunung. Nah, kadangkala orang berhenti ketika melihat gunung-gunung. Gunung-gunung itu apa? Ketika orang melihat gunung, tantangan saudara. Kalau naik pesawat, pilot itu yang paling takut apa? Melihat gunung-gunung. Dia tidak tahu di belakang gunung itu ada apa. Betul? Tidak ketahuan apa yang akan tampak setelah gunung-gunung. Jadi ketakutan atau insecure seringkali manusia yang tidak memiliki iman mencari kepastian. Banyak orang yang takut mencari kepastian. Di tahun 2025 mencari kepastian. Supaya di tahun 2025 dia bilang kalau supaya ada gambaran mereka mencari kepada tanda kutip orang-orang pintar. Apa yang terjadi 2025? Kita semua gak ada yang tahu. Nah di zaman PL, perjanjian lama, gunung-gunung itu adalah tempat pemujaan berhala. Yang menunjukkan bahaya yang mengancam. Mana ayatnya coba mengenai gunung-gunung itu merupakan tempat pemujaan berhala. Ulangan 12 ayat 2. Ulangan 12 ayat 2. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada ilah mereka. Yani di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit. Dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, jadi di dalam kitab Ulangan pun sudah menyatakan bahwa gunung-gunung yang tinggi itu tempat banyak orang melakukan berhala. Pemujaan kepada ilah-ilah lain. Karenanya sama halnya ketika tahun 2025 kita banyak menghadapi, kita belum di bulan Februari, baru di bulan Januari sudah melihat gunung-gunung yang tinggi. Banyak sekali kita lihat berita-berita, tantangan, rintangan, bencana, masalah, problema. Tahun demi tahun gak ada yang kurang. Betul? Tahun demi tahun makin bertambah. Baru-baru beberapa hari yang lalu siapa sangka orang-orang punya puluhan juta dolar pinggiran LA. Bangga sekali. Tapi dalam hitungan hilang. Kemarin orang kaya. Next jadi pengungsi. Siapa yang tahu? Tahun 2025. Semuanya gak ada yang berkurang-kurang, bertambah-tambah.
dolar makin naik. 16.000 berapa saya nggak tahu, saya nggak banyak dolarnya soalnya. Tetapi di Mazmur di dalam ayat ini bagus sekali, di situ dia mengatakan apa? Dari manakah akan datang pertolonganku? Me'ayin yabo ezri dalam bahasa Ibraninya. Setiap manusia memerlukan ezer atau pertolongan. Inggrisnya help, helper, support. Ya, pada dasarnya setiap manusia memerlukan penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Yang sepadan. Sepadan itu dalam bahasa Ibrani itu neget. Jadi supaya mengerti itu neget itu sepadan, maksudnya sejodoh, setara, cocok. Itu maksudnya sepadan. Inggrisnya itu comparable, sebanding dengannya. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, kalau tinju itu kan biasanya ada kelas berat, heavyweight, ada kelas bulu. Nggak mungkin kelas berat lawan kelas bulu, nggak mungkin. Jadi harus sepadan, kelas berat dilawan kelas berat, itu loh. Itu ilustrasi, sepadan maksudnya. Tetapi dalam konteks yang kita mau bahas di dalam Mazmur 121 ayat 1, penolong yang dimaksud bukan berasal dari manusia. Berasal dari Tuhan. Coba kita selidiki di ayat 2-8 akan berbicara mengenai identitas daripada karakter sang penolong. Saya ulangi, karakter sang penolong. Ayat 2, di situ tertulis pertolonganku ialah dari Tuhan. Ini penegasan. Di ayat 1 kan ditanya dari manakah pertolonganku. Di ayat 2 penegasan pertolonganku ialah dari Tuhan. Walaupun gunung-gunung, walaupun tantangan, walaupun rintangan, walaupun masalah, walaupun berita tidak kurang-kurang, tetapi kita tegaskan pertolongan saya dari Tuhan. Amin. Ya, siapa yang mau tahu? 2025 saya juga nggak tahu. Kita bisa mengakhiri 2004 nanti conclusion ya. Itu cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita nggak pernah tahu. 2025 apa yang kita mau hadapkan? Yang tadi contoh yang gampang aja baru kita dengar. Kemarin baru ngasih miliarder rumahnya. Tapi setelah itu jadi pengungsi, bos. Ngeri gak? Itu maksudnya ngeri gak? Ngeri gak? Tetapi di sini Mazmur bilang pertolonganku dari siapa? Jangan malu-malu dong kalau ngakuin. Kalau enggak nanti Tuhan malu lo ngakuin Anda. Pertolonganku dari mana? Harus jelas, harus semangat, harus bangga punya Tuhan. Ya, Tuhan nanti juga malu-malu mengakui. Ada tertulis di Alkitab. Apabila engkau menolak di depan anak manusia, nanti di depan Bapa di surga dia akan tolak. Nah, ini bahaya saudara. Ya, Esri meim Adonai oshe samayim wa ares. Oshe samayim wa ares adalah yang menjadikan langit dan bumi. Oh bagus sekali. Ini karakter identitasnya daripada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ini pengalaman yang sudah terbukti. Dari Mazmur, pemazmur. Yang saya katakan sudah terbukti. Loh kita mau yang sudah masih ngambang-ngambang atau mau pilih yang sudah terbukti? Yang sudah terbukti. Ya, identitas Tuhan yang disembah itu adalah pencipta
pencipta langit dan bumi. Kejadian 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Oh, bagus sekali. Jadi semenjak zamannya Abraham, sudah jelas identitas Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Itu sudah jelas. Ya. Sejak zaman Abraham itu dikatakan sudah terbukti. Karenanya Daud itu melanjutkan dari zaman ke zaman. Dia tidak pernah berubah. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Ketika kita berdoa, Tuhan, doa saya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu identitas gak bisa lepas. Amin. Maksudnya adalah kalau langit dan bumi saja diciptakan oleh Dia, bagaimana cuman gunung? Katanya kecil deh. Ya, itu loh. Langit dan bumi Dia ciptakan semua. Kalau cuman masalahmu, kalau cuman Tuhan mau ubah, Dia cuma tinggal balikkan tangan. Rubah loh. Amin. Itu sekali lagi, bagus sekali, baru berapa hari yang lalu. Kalau Tuhan mau rubah keadaanmu, yang kaya jadi miskin jadi kaya. Makanya jadi orang jangan sombong. Di ayat 3 dan 4, penjagaku tidak akan terlelap. Yanum somareka. Oh, bagus sekali. Tidak akan terlelap. Tuhan tidak mengenal waktu 24 jam. Dia yang melintasi waktu. Kalau Dia yang melintasi waktu, Dia tidak pernah luput dari pada kewaspadaannya. Amin. Bagaimana mungkin Dia menciptakan waktu terus Dia bilang, saya capek udah jam 12. Gue mau bobok dulu. Amin. Mana ada yang kayak begitu? Enggak ada. Tuhan kita tidak pernah tidur. Bahasa Jawanya apa? Tuhan ora sare. Iya benar ya, ora sare ya Pak ya. Salah enggak saya? Ora sare ya. Iya kan? Dia tahu apa yang terjadi. Setiap permasalahan kita. Permasalahan kita. Masalah, problem, tekanan hidup, ketidakadilan. Dia tahu. Yang setuju katakan amin. Masa Tuhan luput? Enggak. Dia tahu persis. Kalau dewa-dewa kesuburan, kalau Anda mungkin ada yang liburan kemarin ke Jepang atau kemana. Makanya saya malas kalau ke daerah-daerah yang daerah sana. Kasih contoh tuh yang kuil-kuil, yang dewa-dewa, dia bilang kalau lagi winter, lagi musim semi, dewa-dewa lagi tidur. Amin saya bilang. Ya, Tuhan saya tidak pernah tidur. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, biarin mereka boleh percaya dengan kepercayaan mereka karena winter dingin. Dewa-dewa kesuburan pada tertidur lelap. Tuhan kita tidak pernah tidur. Dia tahu persis apa yang ada di hatimu sekarang. Dia tahu persis engkau datang ke rumah Tuhan ini dengan cuman setengah hati. Dia tahu persis hatimu. Engkau tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia tahu. Amin. Dia tahu. Ya. Karenanya juga di sini yang bagus Tuhan mempunyai karakter seperti seorang gembala menjaga umatnya. Ini yang bagus. Penjaga, dia ada karakter penjaga. Gembala. Mazmur 23 ayat 1 dan 4.
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu dasar ayat yang mengatakan dia penjaga. Karena dialah punya karakter gembala yang baik. Yang kita sudah rayakan 25 Desember kemarin lahir ke dunia mempunyai karakter gembala yang baik. Siapa namanya saudara? Jangan Pak Gembala yang bicara. Ini yang lain udah jam 1 habis makan nih. Siapa namanya saudara? Jangan malu-malu kalau ngakuin itu Yesus. Yesus. Siapa yang kau sembah? Tadi ditanya di luar. Siapa yang kau sembah? Encus. Suster jangan-jangan. Yesus. Jangan malu-malu gitu loh. Ya. Itu penting. Di ayat 5, Tuhan penjagamu di jalan. Dikatakan ada di sebelah kanan, maksudnya apa? Menurut kebiasaan, ya, penolong selalu berdiri di sebelah kanan. Maksudnya mana? Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di mana? Sebelah kananku, aku tidak goyah. Bagus sekali. Maksudnya apa? Maksudnya apa saudara? Tuhan itu ketika kita minta pertolongan, Tuhan itu tidak jauh, cuma di sebelah kanan. Itu loh maksudnya. Ketika engkau susah, ketika engkau menghadapi masalah, enggak usah jauh-jauh. Ada di sebelah kananmu, dekat sekali. Kenapa kita harus minta yang jauh-jauh kalau ada yang dekat? Amin. Ini pakai logika aja ini. Ya. Di ayat 6, di situ ada disebut matahari, kemudian bulan pada waktu malam. Ini maksudnya apa? Tuhan akan menjaga setiap season. Oh bagus. Setiap musim. Bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Tuhan kita itu menjaga setiap season. Setiap musim. Indonesia ada musim kemarau. Ada musim hujan. Di Eropa ada 4 musim. Tadi saya katakan, dia tidak tidur dalam musim winter. Oh tidak saudara. Ketika musimmu sedang paceklik, ada Tuhan? Ada. Cuman engkau menganggapnya dia jauh. Padahal kalau mau minta pertolongan, dia cuman ada di sebelah kananmu. Amin. Itu harus jelas. Gak usah jauh-jauh. Setiap season dia ada. Sehingga disebut penjaga. Penjaga itu dalam bahasa Ibrani samar. Guard. Ya. Dia mengiringi kita kemana saja. Di ayat 7. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya akan membacakan. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Wah kalau saya baca ayat ini banyak kesaksiannya saya mengenai mara bahaya. Hidupmu selamat. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Apa mana yang kecil? Saya kasih kesaksian deh, soalnya waktunya masih panjang. Saya suka traveling. Ini bapak saya masih ada. Waktu itu kita ke Manado. Karena kita orang Manado. Satu kampung Pak Gembala. Jadi satu keluarga waktu itu mami saya masih hidup. Saya ke Manado. Saya masih ingat lebaran.
Lebaran karena apa? Ya memang waktu hafal karena Lebaran. Waktu kita mau ke Bunaken, semua kapal penuh. Mau lihat itu Bunaken, katanya bagus. Ada satu. Kalau di sana kan itu kapalnya masih tradisional. Kanan kiri gitu kayak apa sih namanya ya. Kanan kiri gitu ya. Atas bawah lagi. 4 keluarga saudara. Keluarga kita, adik-adik mami, naik semua. Sebelum naik berdoa. Tuhan tolong kita ini itu, Tuhan jaga ini. Yes, amin, berangkat. Perjalanan kita, wah happy ini. Tiba-tiba saudara, itu anak buah kapal udah gelisah. Kanan kiri nyari pelampung saudara. Saya juga udah mulai curiga ini saudara. Tahu-tahu dia bilang pakai pelampung. Hah, ada apa? Pakai semua pelampung, pakai. Ada apa? Kapal bocor. Hah? Kapal bocor saudara. Semua bergerak ambil pelampung. Termasuk saya nggak tahu itu udah chaos lah. Saya nggak tahu bapak saya ada di mana, saya nggak tahu ibu saya di mana. Yang saya cuma hafal waktu itu ada anak saya yang paling kecil Gebi di sebelah saya. Karena waktu itu saya cuma hafal ada yang di sebelah saya siapa Gebi. Saya cari pelampung, saya pakein dia dulu. Aduh, udah selesai, saya mau pakai saya punya resleting rusak lagi. Udah pak, sebelum saya mau pakein dia pelampung, dia udah takut. Dia masih kecil. Saya merinding nih saudara. Dia nangis. Gap. Saya pun udah berkaca-kaca. Hati saya gentar sekali karena kapal so miring, orang bilang. Sudah miring saudara. Saya cuma bilang, ngomong saya bergetar. Tuhan pasti menolong Gap. Saya ngomong ini mau nangis sekali sekarang. Itu kapal udah miring saudara. Itu ada ibu saya, ada bapak saya. Wah gitu udah Tuhan tolong. Tahu-tahu saudara, ada kapal perahu nelayan yang cuman pakai ini loh. Ya kan, tahulah ya, saya nggak tahu ini apa namanya itu. Dayung. Kok pegayung mah ini ya. Kapal kecil, perahu kecil. Dia pakai topi kayak itu, nelayan nggak kelihatan mukanya. Mendekat. Dia bilang, mari Jo, cepat berseberang. Papa saya, langsung gue bilang, tunggu, nyemplung lo nanti, tunggu. Nyebrang satu. Itu ada 30 orang. Dia punya perahu pun sudah mau tenggelam. Ya Tuhan, saya bilang ini keluar dari lubang apa, macan masuk lubang apa itu. Ya kan, gila, kritis saudara. Mau lu jago berenang ini laut lepas. Siapa yang lu mau tolong dulu? Ada orang tua, ada anak, ada ini. Wah kalut saudara. Ada perahu saudara. Habis dari perahu, kok ada kapal pesiar besar. Datang, mari, naik semua besar sekali. Pindah, kita lihat masih dari kejauhan, itu kapal yang kapal pesiar, ya, Bunaken itu. Blebeb, habis saudara. Saya ciut, saudara. Intinya apa saudara? Tuhan penolongku, beri kemuliaan buat Tuhan. Loh iya saudara. Yang kecil apa? Yang kecil. Tadi udah yang gede. Kadang saya mau pergi berangkat. Saya supir saya, Jun. Ban kempes. Iya Pak, periksa. Loh, kenapa aku Pak? Sederhana kan, cuman saya pikir, coba saya kan Jakarta Sentul saudara. Coba kalau katakan masih di jalan tol, bannya kempes, repot gak? Malam-malam jam 10, repot gak? Repot saudara.
Kok ini kempesnya di rumah, bisa pakai dongkrak, ngekrok bunyi lagi ya kan. Kecil, tapi apa intinya? Tuhan pelihara. Amin. Apalagi? Aki sering aki. Tet. Nah kok bunyi kok tenat memep gitu deh ya bahasa. Gak nyala. Tapi di rumah, bukan di tempat lain. Panggil ganti aki. Apa? Sederhana, tapi apa? Tuhan penjagaku. Amin. Kadang-kadang kita mau yang spektakuler. Oh tapi nganggep yang kayak begini. Oh enggak ini bukan mujizat. Mujizat saudara. Coba kalau air aki di mall, bukannya lu repot. Repot enggak? Repot saudara. Tapi Tuhan penjagaku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Loh iya saudara, inilah yang menjadi pedoman kita di ayat 7. Dan di doa berkat juga di bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saya ingatkan di situ ada kata-kata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penting. Makanya kalau lagi doa berkat, jangan kau kabur. Buru-buru keluar. Terima dulu itu berkat. Amin. Itu penting. Tuhan menjagamu. Itu. Anda perlu yang ada yang jaga? Anda perlu penolong? Ya. Di jalan, di udara, di laut. Kita gak pernah tahu saudara. Tahu-tahu pesawatnya jatuh. Kita mana tahu sekarang. Itu penting. Di ayat 8, di ayat penutup. Di situ bagus sekali. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adonai Yismar setaka uboweka meata weat olam. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu menjaga, disebut tadi apa? Keluar masuk. Dia menjaga sampai kita keluar, sampai mengsudahi tahun 2024. Oh ya kan? Ini janjinya. Bukan orang manusia yang janji, Tuhan yang janji. Dia akan menjaga keluar. Dia akan menjaga lagi kita akan sampai 2025 keluar. Loh iya saudara. Siapa yang bisa kasih kepastian? Siapa yang bisa kasih kepastian 2005 kita akan finish, selesai? Gak ada. Manusia gak ada. Cuman Tuhan yang bilang, Tuhan akan menjaga keluar. Bukan hanya keluar, dia bilang masuk. Masuk setaka. Kita masuk tahun 2025. Tuhan jaga. Depan, belakang, kanan, kiri. Oh Tuhan jaga. Yang percaya katakan amin. Ya. Dikatakan now, sekarang, atta. Dan bukan hanya sekarang, oh bagus sekali. Sampai selama-lamanya, olam. Dan kita katakan lagi, selama-lamanya maksudnya adalah sampai kekal kita, sampai ke rumah Bapa. Ya, jadi kita sudah di penyertaan di dunia, dihantar sampai ke rumah Bapa. Orang Manado bilang, mau cari di mana ngana lagi ini? Mau cari di mana lagi ini Tuhan seperti ini? Sudah dijaga di dunia, dihantar lagi sampai ke pintu surga pulang. Kita semua sampai pintu surga, amin. Ada yang gak percaya? Sampai ke rumah Bapak. Karena dikatakan selama-lamanya olam, kekal. Yang kekal ada di mana? Di dunia? Bukan. Di
di sorga. Mari kita renungkan, saya undang pemusik pemuji ke atas, kita nanti mau nyanyikan lagu sedikit. Jadi penting saudara, mari kita renungkan lagi pembahasan dari ayat 1 sampai 8. Ketika kita melihat tantangan, rintangan, saya sendiri saudara secara manusiawi, belum jauh, baru 2 minggu, berita-berita itu aduh. Kalau mau didengar, dilihat, makin ciut saudara. Terus terang makin ciut. Tetapi kalau kita cuman percaya akan berita itu, bukan percaya akan firman Tuhan, kita akan berhenti. Kita tidak berani melangkah. Amin. Tetapi kan kita perlu melangkah. Terus kita berdiam terus di kamar. Kan enggak. Kita harus tetap melangkah di tahun 2025. Kita akan keluar. Karena sesuai janji Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Kita nyanyikan lagu ini, kata-katanya dengan iman bahwa pertolongan selalu dari Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan. Kita katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. katakan lagi dari awal sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena angkat tangan saudara, katakan dengan yakin. Tuhan selalu menolongku,
dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan. Kami sungguh amat percaya, mengimani Tuhan akan menjadi penolong. Ketika kami memasuki tahun 2025. Secara manusia, hati kami gentar. Tetapi kami mempunyai iman. Karena kami mempunyai Tuhan yang menjaga, menolong, menjaga setiap musim. Engkau tidak pernah lengah. Engkau tidak pernah tertidur. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh amat mengimani, kami memegang setiap kata. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Itulah identitas Tuhan. Yang menciptakan seluruh seisi. Bahkan kita semua ciptaan Tuhan. Dikatakan firman-Mu, sehelai rambut pun. Apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang datang dengan pergumulan, persoalan. Tapi dia mau letakkan itu semua di tangan Tuhan. Apabila anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan apabila dia mengimani Tuhan yang sebagai penolong. Tuhan sanggup menyembuhkannya dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya. Yang mempunyai persoalan hidup. Karena Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup memberikan mereka jalan keluar. Bahkan menyelesaikan setiap persoalan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang tidak sempurna yang Tuhan sempurnakan. Biar semua untuk kemuliaan-Mu saja. Hamba-Mu sudah selesai. Firman-Mu tidak pernah berhenti berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.